Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau kita bicara soal pendidikan, seringkali yang terbayang itu yaitu seperti nilai, ranking, ujian, atau gelar. Padahal di dalam Islam, pendidikan itu jauh lebih dalam dari sekedar angka yang ada di rapor. Nah, di video ini saya mau mengajak kita melihat bagaimana Islam memandang guru dan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ala ashabi qad khalal masjid فإذا هو بخلقتين خلقه يقرؤون القرآن ويدعون الله وخلقه يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هو لا يقرؤون القرآن ويدعون الله وهو يتعلمون ويعلمون ثم قال إنما بعثت معلما فجلس منهم. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan melihat dua kelompok orang. Kelompok pertama sedang membaca Al-Quran dan berdoa. Kelompok kedua sedang belajar dan mengajar. Ada yang bertanya dan ada yang menjelaskan. Menariknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan salah satu dari kelompok tersebut. Beliau justru mengatakan keduanya sama-sama berada di atas kebaikan. Artinya ibadah itu banyak jalannya. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Beliau bersabda, innama bu'itu mu'alliman. Sesungguhnya aku ditulis hanya sebagai seorang pendidik. Dan setelah berkata seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama kelompok yang belajar dan mengajar. Dari sini kita bisa tarik satu pesan besar, yaitu mengajar itu bukan tugas biasa, tetapi misi kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia, tapi beliau tidak menyebut dirinya raja, pemimpin, atau tokoh besar. Beliau justru memilih kata guru. Ini menunjukkan bahwa profesi pendidik dalam Islam itu sangat mulia. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi pembentuk cara berpikir, sikap, dan akhlak. Kalau kita tarik ke kondisi pendidikan sekarang di sini sangat relevan sekali. Hari ini bisa kita ketahui informasi ada di mana-mana. Seperti di Google ada juga, YouTube ada. Bahkan AI pun juga ada. Tapi pertanyaannya apakah semua itu bisa menggantikan peran guru? Jawabannya tidak sepenuhnya. Karena guru bukan cuma soal ngajar pelajaran, tetapi mengajarkan adab, menanamkan nilai, memberikan contoh sikap, dan mendampingi proses tumbuhnya karakter. Dan ini tidak bisa digantikan oleh teknologi. Hadis ini juga menyinggung satu masalah besar pendidikan hari ini, yaitu krisis keteladanan. Banyak peserta didik lebih mengenal influencer daripada gurunya, lebih hafal konten viral daripada nilai yang moral. Disinilah peran guru sangat penting. Guru harus kembali menjadi figur yang ditiru, bukan hanya didengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar bukan dengan marah, bukan dengan merendahkan,
tapi dengan lembah lembut, sabar dan penuh empati. Itulah pendidikan yang membekas. Selain itu, hadis ini juga mengingatkan kita bahwa belajar dan mengajar itu sesuatu hal ibadah, ya. Duduk di majelis ilmu nilainya besar di sisi Allah. Jadi kita duduk di majelis ilmu aja udah mendapatkan pahala, apalagi dengan belajar. Bahkan Rasulullah ya sendiri memilih duduk bersama orang-orang yang sedang belajar. Itu hadis yang tadi ya. Hadis ini menjadi motivasi buat kita sebagai mahasiswa atau calon pendidik bahwa ya proses belajar yang kita jalani sekarang bukan hal yang sepele, tapi bagian dari perjuangan ilmu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hadis ya innama bu'itu mu'alliman mengajarkan 3 hal utama. Pertama, ya, pendidik adalah inti dakwah Islam. Kedua, guru punya peran strategis dalam membangun peradaban. Ketiga, pendidikan sejati bukan hanya mencerdaskan otak, tapi juga membentukkan akhlak. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah SAW dalam belajar dan mengajar, serta menjadikan ilmu sebagai jalan memperbaiki diri dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.